Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita berjumpa dalam pembelajaran fikih yang pada saat ini dengan Ibu Sanawati SPDI. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Terima kasih, selesai. Pada hari ini kita akan memasuki bab 1 dalam pembelajaran fikih, yaitu konsep fikih Islam. Yang akan pertama kali kita bahas yaitu pengertian fikih. Pengertian fikih secara bahasa diambil dari bahasa Arab fikhun yang artinya al-fahmu ad-daqiq, yaitu mengerti atau memahami secara mendalam atau lebih luas. Adapun pengertian fikih yang umum menurut istilah para fuqaha adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariah di bidang amaliyah atau bidang praktis yang diambil dari dalil-dalil secara rinci, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan pengertian fikih menurut ulama usul fikih salah satunya adalah ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang di dalamnya berisi tentang hukum dalam Islam dan berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Adapun hukum mempelajari fikih adalah wajib ain. Artinya wajib bagi setiap muslim, berbeda dengan pengertian wajib kifayah, yaitu wajib yang bisa diwakilkan oleh sebagian yang lain dari umat Islam. Apabila telah dikerjakan oleh sebagian, maka telah terpenuhilah semua dari kewajiban umat Islam. Tetapi sebaliknya, jikalau tidak terpenuhi atau tidak terlaksana dari hukum kifayah tersebut, maka semuanya dianggap berdosa. Adapun fungsi fikih adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Serta keutamaan yang di dalam mempelajari fikih menurut Umar bin Khattab adalah wafatnya 1000 orang yang selalu berpuasa pada siang hari dan sholat tahajud pada malam hari itu lebih ringan daripada wafat seorang alim yang mengerti tentang hukum halal dan haram. Artinya, keutamaan mempelajari fikih itu sangatlah besar. Dilihat dari pendapat Umar bin Khattab tersebut. Adapun sumber hukum fikih diambil dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adapun Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Sedangkan yang kedua, sumber fikih yang kedua adalah hadis. Hadis di sini adalah segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang ketiga sumber fikih adalah ijma. Artinya ijma itu adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum. Sedangkan sumber fikih yang keempat adalah qiyas, di mana qiyas itu adalah menganalogikan hukum sekarang dengan menganalogikan hukum yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Contoh dalam penetapan hukum meminum minuman keras dianalogikan dengan mengkonsumsi narkoba. Artinya hukum mengkonsumsi narkoba dan adalah haram karena dianalogikan dengan
hukum mengkonsumsi minuman keras. Sedangkan objek fikih itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang memiliki nilai dan telah ditetapkan hukumnya atau yang berkaitan dengan hukum taklifi. Adapun pengertian dari mukallaf adalah seseorang yang sudah terbebani hukum Islam. Hukum taklifi ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib artinya adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa atau tidak berdosa. Mubah artinya adalah boleh. Sedangkan makruh adalah segala sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan. Dan yang terakhir, hukum taklifi adalah haram. Artinya, apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan berpahala. Dalam pembagian atau pengelompokan fikih, para ulama fikih telah membagi dalam beberapa macam, yaitu diantaranya yang pertama adalah hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu hukum yang mengatur hubungan atau persoalan ibadah antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Pembagian yang kedua adalah hukum yang berkaitan dengan masalah muamalah, yaitu persoalan hubungan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan material dan hak masing-masing, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Pembagian fikih yang ketiga yaitu hukum yang berkaitan dengan al-ahwal as-sahsiyah, yaitu berkaitan dengan masalah keluarga, seperti contoh nikah, talak, rujuk, iddah, dan nafkah. Pembagian fikih yang keempat yaitu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau jinayah, dengan contoh seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anggota tubuh serta harta yang lainnya. Pembagian fikih yang kelima yaitu hukum yang berkaitan dengan persoalan peradilan dan penyelesaian perkara hak dan kewajiban sesama manusia yang disebut dengan ahkam al-qada. Sedangkan pembagian fikih yang keenam yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah pemerintahan dan yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyatnya yang disebut dengan siasah syariah atau ahkam as-sultaniyah. Selanjutnya, pembagian fikih yang ketujuh adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara dalam keadaan perang dan damai atau yang disebut dengan ahkam ad-dauliyah. Yang terakhir, pembagian fikih yaitu adalah hukum yang berkaitan dengan persoalan akhlak atau adab. Baiklah, dalam kesempatan kali ini hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.